Oke, Assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu. Sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, barusan sudah kita lihat sebuah sampul buku. Sebelum kita kupas apa itu bukunya, apa isinya, kita kenalkan dulu bintang tamu kita yang alhamdulillah beliau sudah hadir di samping saya, Pak Herman. Selamat siang. Siang dan akan menjadi malam. Cia, Pak Herman. Ini Ya. saya panggil apa ini? Abang, Uda atau gimana ini, Bang? Yang bagusnya kita sebagai orang Minang Uda aja. Uda saja ya, Uda Herman ya. Oke, Uda Herman. Alhamdulillah sudah bersedia duduk di samping saya ya. Kita bincang-bincang santai. Udah, saya ingin tahu kesibukan Uda sekarang apa. Nah itu, karena kalau saya dengar, saya lihat nama Uda ini sudah terkenal di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Nah, saya pengen tahu profesi Uda sebenarnya apa, Uda? Kalau di dalam dunia usaha, Oke. saya itu bergerak lebih kepada konstruksi. Jasa konstruksi. Iya. Di samping itu 2004-2005 itu saya berdagang elektronik di Pasar Payakumbuh. Oke, berdagang elektronik. Ya, elektronik. Setelah itu ada berdagang pakaian. Dan setelah itu saya merantau ke Bandung lebih kurang 7 tahunan. 7 tahun di mana, Pak? Udah di Bandungnya? Saya Di juga pernah di Bandung. Di Braga. Oh, di Braga. Saya di Cibaduyut waktu itu. di Braga. Kumaha ada Mang, udah. Ya. Setelah itu saya kembali lagi pulang dari rantau, kembali lagi ke Sumatera Barat, ke Kota Payakumbuh, menejuni lagi dunia jasa konstruksi. Tetapi karena di dunia usaha jasa konstruksi itu sangat jauh perubahannya, sangat signifikan dalam soal usaha. Oke. Tentang regulator. Regulator ya. Ya. Dan tentang kemasukan yang namanya usaha kita dari jasa konstruksi yang dulu namanya kita itu jasa konstruksi setelah mitra pemerintah, terjadinya pergeseran antara pengusaha jasa konstruksi dengan instrumen hukum tata aturan, maka hal ini mengakibatkan sangat jauh ya pandangan saya, jadi sangat jauh untuk yang namanya mitra pemerintah di jasa konstruksi dengan pengusaha tadi. Sangat jauh ketimpangan itu. Baik itu di segi kemasukan, baik di segi untuk layanan terhadap pekerjaan kita terhadap masyarakat publik. Saya tinggalkan 2017 terakhir saya tinggalkan. Sekarang saya terjun kepada bisnis kuliner. Bisnis kuliner kafe. Ya, yang sedang booming sekarang lah, kafe-kafe. Nah ini udah yang jadi pertanyaan biasanya. Owner kafe yang buka usaha kafe ini kan yang muda-muda ini, yang masih muda belia nih. Ini maaf kata ini sudah tidak muda lagi kalau saya lihat. Nah, ini kenapa udah masih terjun di dunia itu? Ya begini, saya pulang dari rantau itu kan kita harus melihat sisi-sisi budaya. Oke. Sisi-sisi polarisasi berbisnis dalam berusaha. Yang dilihat itu kecenderungan misalnya kafe di daerah kita Payakumbuh itu kita kan sebenarnya karena daerah lintasan Payakumbuh ini lintasan, ini sangat prospek yang sangat menjanjikan kuliner itu dari dulu. Strategis ya? Ya, sangat strategis dari dulu kuliner. Setelah itu tentang budaya kita itu adalah yang kecenderungan itu duduk yang namanya di lapau. Itu kalau dari kecil itu kita udah kecenderungan itu duduk kan di lapau. Sekarang itu kan pergeseran sebenarnya lapau dengan kafe itu kan nggak ada bedanya, cuma stylenya aja ya. Style aja. Gengsinya ya, aja. Kafe itu kan sebenarnya tempat kita beredukasi tentang memberikan ilmu, baik itu ilmu politik, ilmu ekonomi, sosial budaya, terus bersilaturahmi, bercanda gurau dengan komunitas-komunitas tertentu. Kafe itu ajang untuk bisa melahirkan atau menimbulkan usaha, bisa menimbulkan komunikasi-komunikasi tentang adat istiadat, budaya, macam-macam. Lebih instan lah ya, lebih dekat ya. Saya lihat itu berdirinya kafe itu banyak kecenderungan tuh serba instan.
Dan membangun sebuah tempat usaha itu kecenderungan itu melihat lagi booming-boomingnya. Kayak misalnya latah ini ya. Iya, latah. Orang mendirikan misalnya counter handphone. Kayak orang mendirikan laundry. Ini kayak orang mendirikan kafe. Kayak jamur di musim hujan ya. Jadi pengalaman kita itu dalam sebuah bisnis itu. Kalau pengalaman kita itu melihat dulu mau kemana arah dan tujuan untuk berusaha. Berarti di konsep dulu ini konsep dulu harus ada konsep. Harus ada pola dulu. Kalau kita membuat sesuatu tidak ada pola, akhirnya latah dengan untuk mendirikan usaha, tapi sebenarnya tujuan berusaha itu mau apa? Gitu. Kita harus mengasihkan yang pertama tentu memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk bisa bekerja ke kita. Oke, bentar. Dari bahasa udah, dari tutur kata udah, ini kayaknya udah entrepreneur ya? Ya, alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah lama di Kadin, di organisasi Kadin. Oh, Kamar Dagang. Kamar Dagang dan Industri, ya itu udah lama. Berarti udah sering memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat ini ya? Alhamdulillah. Sering. Nah, ini apa sih dah yang membuat udah tertarik menjadi entrepreneur muda, ini entrepreneur? Ini kan capek sebenarnya udah. Ya, benar. Butuh tantangan dan resiko. Ini beda sama pengusaha murni loh. Beda. Kalau menurut saya pribadi ini ya. Pengusaha murni terkontrol ini. Sementara kalau entrepreneur kalau menurut saya ini lebih nekat, lebih berimajinasi. Ya. Ada waktunya aja ini berjam-jam ya. Nggak ada waktu. Ya, sebenarnya apa yang diceritakan tadi itu banyak kita membangun sebuah usaha itu hanya dilihat dari sisi keberhasilan itu di segi style. Style ya. Style. Berapa? Dia udah punya mobil, dia berkemampuan mewah, itu yang dilihat. Itu ukurannya ya. Tapi potensi yang ada seseorang itu bisa tenggelam. Karena apa yang dilihat itu adalah style. Jadi saya ingin merubah sebuah budaya. Makanya saya sering memberikan motivasi kepada masyarakat. Dulu juga di Kadin, misalnya motivasi soal organisasi, karena saya sering di organisasi dulu yang ada. Iya, saya dengar udah banyak organisasi. Banyak organisasi, saya dulu di KMPI, di Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila juga, HIPMI ya, saya dengar juga HIPMI. Ya, KMPI itu dulu mati saya dirikan untuk hidup di Payakumbuh, karena itu yang bisa kita perbuat, apa yang dikatakan tadi itu, memberikan satu gambaran-gambaran ke masyarakat bagaimana kita bisa kreatif dan berinovasi. Nah, ini benar-benar entrepreneur ya, menciptakan. Okay. Nah, jadi itu merubah budaya. Kita ingin merubah pergeseran sedikit dari zaman yang tradisional, kita modernisasi. Sekarang kan zaman orang tradisional digitalisasi. Iya, digital. Ini harus ada pergeseran. Pada saat pergeseran itu ada yang kita hilangkan di sana, ada kultur dan budaya. Oke. Kita nggak boleh melepaskan kultur dan budaya. Karena bagaimanapun seorang Minang itu adalah melahirkan seorang entrepreneur dari pengusaha, alim ulama, cerdik, pandai. Oke. Jadi saya pengen itu merubah itu, menggeserkan itu, makanya sering memberikan, kita kan melihat orang. Pergeseran itu kita kan melihat dari kita merantau, kita melihat suatu perubahan. Ya. Bagaimana perubahan itu bisa diciptakan di Payakumbuh? Mendirikan kafe, latah dengan mendirikan kafe tanpa ada konsep. Sehingga berdiri habis. Makanya saya melihat suatu pangsa pasar yang sangat bagus. Bagaimana saya mempolarisasikan antara pengunjung itu dengan yang muda, dengan yang tua. Oh, ada kolaborasi lah seperti itu. Jadi mereka ini nggak ada saling risih lah ya? Ya, biasanya kafe itu kan kecenderungannya muda jatuh yang tua. Ya? Kalau orang tua tuh datang, waduh malas saya karena anak saya nongkrong di sana. Oh, anak-anak saya temannya nongkrong di sana. Ya. Bagi saya ini suatu hal yang salah dalam segi memandang. Oke. Kalau orang tua misalnya melihat anaknya duduk di kafe, dia kan tahu, oh itu teman-teman anak saya. Oh, ini loh tempat duduk anak saya. Dia kan tahu pergerakannya. Jadi apa yang harus kita batasi? Oke. Jadi melihat bangsa pasar itu saya kolaborasikan dulu. Sorry dulu, saya mau batuk. Oke, santai aja bang. Minumlah dulu. Kita santai aja. Jadi kolaborasi itu yang kita bangun tadi itu pengunjung. Bagaimana pengunjung yang muda dengan yang tua. Itu harus kita konsep dulu. Iya. Terus
Apa sih yang kita sajikan? Ya, apa yang Abang tawarkan? Apa yang kita tawarkan? Kita lihat misalnya di Payakumbuh 50 kota. Di dalam struktur pemerintahan kan 50 kota dengan Payakumbuh aja yang berbeda. Tapi akar dan budaya kita kan sama. Sama. Kita satu. Jadi tidak ada orang kota Payakumbuh, tidak ada orang kabupaten. Ya. Dalam segi akar dan budaya. Kan beda ADM-nya aja. Ya, administrasi pemerintahan lah yang berbeda itu. Ya. Kalau kita lihat di sana itu apa sih yang berpotensi? Kita lihat petani di kabupaten 50 kota, itu kopinya masih tradisional. Siap, tradisional ya. SOP pekerjaan yang sekarang telah berubah tadi, pergeseran tadi Standar yang serba operasional instan, ya serba instan dulu, kopi yang serba instan itu bergeser kepada kopi yang modernisasi, tentu ada SOP-nya, ada standarisasinya. Sekarang bagaimana standarisasi kopi itu kita bawa ke kafe kita. Dan ini menjadikan kopi kita itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke. Bagaimana cita selera dulu dengan cita selera sekarang? Dulu kan kalau membuat kopi orang ambil gula, air panas, kopi diaduk selesai. Seduh ya. Sekarang kan modernisasi. Modernisasi yang tadi itu adalah style tadi yang saya bicarakan. Tadi itu melihat style. Wah, style. Kan bedanya situ. Kalau kopi di warung gini, ini style yang berbeda. Jadi bagaimana kopi lokal ini bisa kita angkat? Kita berdayakan petani-petani lokal. Tapi tetap kopi lokal. Kopi lokal. Makanya saya nggak mau pakai kopi luar. Ada yang tawaran luar. Saya mempergunakan kopi lokal. Cuma karena kita racik dengan zaman dengan kekinian. Ya. Karena apa? Setelan orang sini duduk, dengan kecenderungan cita rasa itu kan berbeda. Ya, pasti. Selera kita berbeda. Hebat betul, bagus betul kopi di luar, pasti orang ngambil kopi kita. Ini konsep-konsep yang kita bangun. Jadi ada di sana kita melihat pangsa pasar, di sana kita melihat hasil bahan bakunya, bagaimana pengelolaan dari daerah kita sendiri untuk bisa bertumbuh kembang. Oke, menarik ini. Jadi ada sinergi antara kita dengan petani. Berarti ini Abang udah ya kalau membuat sesuatu berarti ada proses dulu ya yang harus dilalui. Ada risetnya dulu ya. Menarik ini ya, nggak asal terjun, nggak asal lompat ya. Jangan. Jadi harus ada dulu konsep kita dulu. Konsep inilah yang sebenarnya yang kita bangun untuk menjadikan kemana arah pencapaian kita dalam berusaha. Karena dalam polarisasi berusaha itu di mata saya itu ada 3 batu loncatan. Yang pertama itu untuk menjadikan sebuah itu berhasil itu ada pencapaian namanya pengembangan. Setelah itu mengembangkan. Setelah itu menghasilkan. Kita lihat jadi pengusaha-pengusaha yang ada itu, kalau misalnya dia membangun usaha itu serba instan dan serba mau menjadi hal yang luar biasa, itu bertahannya hanya sebentar. Kita lihat contoh. Apabila tempat itu booming, setelah itu 2 bulan, 3 bulan dia udah tenggelam, hilang. Ini menarik sekali. Tapi karena durasi ini Bang, nanti di segmen 2 kita lanjutkan lagi ya. Boleh. Kita ngopi dulu, kita break sejenak. Oke, dan sana orang awak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Uda Herman, beliau lebih suka dipanggil Uda, Minang sejati beliau ini. Oke, udah kita lanjut. Segmen pertama tadi belum sempat udah kupas semua ya tentang pengembangan usaha nih. Boleh ini udah jelaskan lagi apa yang harus kita kembangkan dalam berwirausaha ini, dan seterusnya peran pemerintah lagi setelah ini di masa-masa pandemi ini. Di masa pandemi ini yang serba sulit. Sekarang kan pasar ditekan oleh keadaan situasional yang tidak memungkinkan. Situasi ya. Pasar itu kan yang utama itu adalah tentang kebutuhan rumah tangga. Artinya apa? Permintaan rumah tangga, konsumen. Setelah itu tentang pembelanjaan pemerintah. Kita lihat dari kebutuhan masyarakat yang pandemi ini turun, dari asesmen pemerintah, kita lihat dari Bank Indonesia, itu kan dari bergejolaknya ekonomi itu sebenarnya naik dari 2019 ke 2020 itu sebenarnya ekonomi kita udah cukup naik signifikan. Artinya tentang pendapatan income per kapita masyarakat juga naik. Income per kapita ya. Pada awal 2020 itu
itu sangat bagus. Pas bulan Maret itu kan pandemi. Pandemi ini menurunkan pangsa pasar yang sangat signifikan. Ya. Itu di bawah, itu tuh jauh dari 50% yang diterapkan oleh pemerintah. Sekarang kalau misalnya kita duduk nongkrong di tempat usaha itu 50%, sebenarnya udah turun. Iya. Dari itu udah turun 80%, sekarang 20% loh yang kita. Tinggal 20%. Ya, 20% pangsa pasar kita itu salah satu kafe. Oke. Sekarang tentang kebutuhan masyarakat yang sangat tertekan tadi dengan ekonomi krisis ini, kita lihat dari assessment dari Bank Indonesia, kita lihat regulasi tentang, kita cerita dulu Sumatera Barat. Oke. Sumatera Barat sih sebenarnya berapa sih sebenarnya keuangan Sumatera Barat yang berputar di Sumatera Barat? Ini belum masuk. Perputaran ini Perputaran keuangan. Oke. 2020 itu yang sangat, bulan Maret itu turun itu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi turun, inflasi dengan pembelanjaan pemerintah. Karena 3 sektor ini yang sangat menunjang di Sumatera Barat. Di Payakumbuh juga seperti itu. Karena apa? Kita tidak ada industri yang sangat signifikan. Yang paling utama itu adalah tentang keuangan kita, artinya pendapatan dan pengeluaran. Iya. Pendapatan kita misalnya ke contoh Payakumbuh, apa sih pendapatan kita yang sangat besar? Apa? Ada? Apa? Ada nggak? Ini. Kalau pertanian, pertanian itu sebenarnya kita tinggal berapa persen? Iya, pastilah. Petani itu yang kita katakan sawah tadi, ladang tadi itu yang misalnya kalau 1.000 hektar, itu yang tinggal itu cuma 20 hektar. Dari 1.000. Ya. Itu berapa banyak persennya? Karena apa? Ya? Yang 20.000 ini, yang 2.000 hektar itu petani kita juga jadi petani penggarap. Penggarap ya? Penggarap. Bukan owner ya? Iya bukan, karena kan yang punya itu kan yang orang ekonomi ke atas. Iya. Sekarang penggarap. Bagaimana pengembangan usaha pertanian yang hanya sedikit itu bisa mendorong untuk income di daerah? Perpajakan apa yang bisa ditarik oleh pemerintah? Maaf, saya agak flu sedikit. Oke, Bang. Jadi kita lihat itu pendapatan Payakumbuh. Industri tidak ada. Itu maka kita lihat jadi itu adalah pembelanjaan dari instrumen pemerintah. Karena keuangan yang sangat besar itu di pemerintah, instrumen pemerintah. Karena APBD kita aja lebih kurang dari 1T, 960 triliun pendapatan asli miliar. daerah. Ya, di daerah yang berputar. Ya? Berapa sih untuk belanja pasar? Oke. Untuk pasar ini ya? Kota Payakumbuh dulu ya? Ya, oke. Kota Payakumbuh. Sektor apa yang dibelanjakan sebenarnya ini? Ya, bentar. Oke, Bang. Jadi pendapatan, setelah itu pendapatan Payakumbuh itu datang dari perantau. Perantau yang ada di luar, yang kebiasaan kecenderungan kita itu kan memberikan jajan ke orang tuanya di kampung. Ya. Membantu saudaranya yang sekolah di kampung. Ya. Kita lihat dari regulasi keuangan itu yang mendatangkan sebenarnya yang berputar. Dari perantauan. Dari ya? perantauan. Pengeluaran kita, yang duit yang tidak berputar di Payakumbuh itu yang sangat besar itu yang menarik duit keluar itu adalah internet tadi. Kalau kakak di Payakumbuh ini lebih kurang dari 3.000 kakak, misalnya 3.000 kakak, itu satu orang itu, satu kakak itu udah 3.000. Per bulan itu pulsa handphonenya ada 50.000. Minimal lah ya? Ya, itu duit yang ditarik ke pusat. Oh, oke. Ini menarik. Dari duit ditarik ke pusat. Tidak langsung ini ditarik kan ke pusat. Ditarik ke ya? pusat, kita store ke pusat itu. Pengusahanya di pusat. Terus perputaran kita ini apa? Di masa sekarang. Makanya yang paling utama itu adalah kita ikat pinggang. Oke. Kita melakukan penghematan di segi apapun. Seperti kita busa di kafe yang sangat menurun drastis itu. 80% itu hilang, 20% lagi. Ini bagaimana kita mendorong pengusaha-pengusaha bisa bertumbuh kembang dalam masa pandemi. Disinilah kita perlukan regulasi dari pemerintah daerah. Oke, nah ini menurut Abang ini, sederhananya harusnya pemerintah ke sektor mana dulu membelanjakan untuk menunjang perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini, Bang? Udah, oke. Ya, yang jelas ATK, alat-alat misalnya kebutuhan kantor itu jelas sangat menurun sekarang karena kita sudah melakukan digitalisasi. Sekarang pertemuan aja kita dengan online. Kita nggak perlu lagi rapat-rapat yang biasanya kebutuhan makanan, bahan makanan, kebutuhan kertas, kebutuhan begininya
transportasinya, itu kan membutuhkan biaya yang nggak sedikit untuk bisa berputar di tengah masyarakat. Sekarang sistem digital. Makanya pangsa-pasar perubahan, pangsa pasar tradisional menjadi digitalisasi, modernisasi ini, kita betul-betul membutuhkan suatu energi, semangat, vitalitas kita bagaimana menumbuhkan ekonomi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasional daerah kita yang pendapatannya yang kecil. Oke. Kita butuh berinovasi, kreativitas. Ya, ini benar-benar dibutuhkan entrepreneur di sini ya. Peranan pemerintah kalau kita lihat dalam segi masa pandemi ini udah cukup bagus. Ya. Udah cukup bagus untuk menjalankan apa yang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Kan juga kan memang regulasinya diatur juga dari pusat, Bang. Iya, pusat itu yang mengatur, itu kan tentang regulasi yang dinamakan keputusan presiden tadi untuk menerjemahkan kepada masyarakat. Di daerah kan punya kebijakan lagi melihat dari kearifan lokal. Iya, benar-benar. Ya, kearifan lokal. Kearifan lokal masing-masing ya. Kearifan lokal. Seperti begini, di masa pandemi ini cuma saya melihat pemerintah udah bagus, pemerintah Kota Payakumbuh udah bagus dalam tentang regulasi penanganan COVID. Ya. Tapi ini berimpact kepada pengusaha, khususnya kepada pengusaha kuliner. Karena yang hidup yang besar itu yang kita itu tadi yang saya bilang tadi dari pendapatan dari luar, pemerintah. Satu yang menunjang itu adalah kuliner loh yang di Payakumbuh ini. Kita lihat kuliner yang menunjang itu, menjadinya keuangan kita itu perputarannya cukup bagus. Karena konsumtif masyarakat Payakumbuh ini nomor 1 di Sumatera Barat. Konsumtif itu. Enak betul istri bikin kopi di rumah, dia tetap pergi ke warung. Warung ya. Enak betul istri bikin makanan di rumah, dia tetap makan keluar. Saya ingat saya sendiri ini. Ya. Sudah selesai maghrib dibikinin kopi jam 9 nanti saya ke warung juga. Itu udah budaya kita. Iya, susah itu udah budaya kita. Main domino. Ya, itu udah budaya kita. Jadi tingkatan tadi itu yang terjadi itu bagaimana tadi perputaran keuangan, bagaimana regulasi pemerintahan. Tetapi di sini yang kita harapkan adalah satgasnya COVID. Satuan tugas COVID itu seharusnya bagi saya itu memandangnya seharusnya pelaku usaha ini jadikan teman atau sahabat regulasi. Partner lah begitulah ya. Ya, partner regulasi. Pelaku usaha ini ya. Jadi begini. Jangan dilihat dari orang itu yang melanggar sebuah aturan. Kalau misalnya di masa pandemi ini, 50% yang boleh duduk di kafe. Jauh hari, tahun 2020 itu pendapatan itu kuliner itu udah menurun 80%. Yang angka 50% pengunjung. Harusnya apa? Harusnya pelaku pengusaha itu dipanggil oleh Satgas, ajak sahabat, mitra. Pelaku usaha inilah akan menyampaikan kepada konsumennya. Hei, Bapak, Ibu, Anda yang datang ke kafe kami, tolong laksanakan protokol COVID. Cuci tangan. Usaha ini ya, yang pelaku usaha yang diajak untuk jadi mitra. Gitu ya? Dia yang menerapkan regulasi tadi. Baru setelah dia tidak melaksanakan itu baru pelanggaran. Oke, ini menarik. Ini kembali ke kata udah tadi ya. Setiap daerah itu punya kearifan lokal masing-masing ya. Mungkin pengelola ini, pengusaha ini punya cara teknik sendiri lah ya, ke konsumennya masing-masing. Nggak mungkin ya, satu orang misalnya begini loh. Kota Payakumbuh kan kafe misalnya punya konsumen masing-masing yang berbeda-beda. Itu makanya Satgas COVID menjadikan teman dia ini pengusaha. Misalnya pedagang sate. Pak, tolong ke pengunjung Bapak jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Dan dengan ciri khas satenya. Kalau bisa kasih hand sanitizer untuk kumannya. Jadi waktu saat pengunjung itu yang 50% tadi yang mana di zaman pandemi 50%? Dia udah di bawah 50%. Jadi mitra. Ini menarik ide. Regulasi secara utuhnya udah benar nih. Berkepikiran juga saya ide kayak ini menarik ini ya. Jadi pengusaha itu punya sumbangsih masing-masing, punya peran masing-masing untuk menyampaikan kepada masyarakat dan terutama yang terkhusus kepada konsumennya masing-masing. Iya dong. Karena apa? Orang pelaku usaha yang kuliner tentu ingin mendatangkan pengunjung sebagusnya, penghasilan belanja sebesar-besarnya, duduknya nyaman. Sekarang kalau misalnya razia, orang tentu merasa apa ya? Merasa nggak nyaman duduk. Merasa nggak nyaman duduk. Wah, ini razia lagi. Ini yang tidak bikin nyaman. Jadi pemerintah dalam hal ini apa peranannya? Adalah di Satgas. Di Satgas COVID tadi itu jadikanlah pelaku usaha itu menjadi sahabatnya, temannya.
Sampaikan ini regulasi begini supaya pelaku usaha yang menyampaikan kepada konsumennya. Oke, ini menarik. Jadi pelanggaran itu di mana? Nggak ada lagi toh? Nggak ada lagi ya? Kalau misalnya pelanggaran ya ada, ya si ownernya dong yang ditegur. Ini saya benar-benar takjub ini dengan pemikiran Uda seperti itu, soalnya kita pengusaha dan konsumen itu punya ikatan emosional yang lama kan, jadi kita mengerti cara menegur, cara menyampaikan kepada konsumen kita. Ini kan kita yang lebih paham. Oke, Abang, udah kalau mau minum dulu silahkan, kita santai saja. Ya, boleh. Udah kelihatan kurang ini ya. Ya, kaku-kaku. Enggak, bukan, ini agak batuk-batuk apa ini? Agak flu. Saya memang agak flu sedikit. Oke, ini ide yang brilian sekali ini ya. Dan efeknya untungnya untuk pemerintah kota, untuk Sagas kan mereka juga berkurang ininya ya kan. Benar. Pekerjaan mereka yang ada yang menolong secara tidak langsung. Ya, benar. Jadi gitu. Kafe misalnya, kafe atau tempat usaha atau warung yang kapasitasnya itu melebihi dari kesediaan tempat duduknya. Ya. Misalnya ketersediaan tempat duduknya ada 20 tempat duduk, yang kalau 50% 100. 100 itu tolong dijaga jarak. Kalau dia berempat dia jaga-jaga jarak. Atau dibagi dia kursi dia. Gitu, dua-dua duduk gitu. Jangan ditumpuk. Karena itulah yang akan menimbulkan musibah bagi konsumen. Janganlah kita doakan jangan dia dapat pandemi, dapat virus corona. Jadi kalau misalnya pelaku yang tadi, stakeholder tadi yang berkaitan dengan hal tersebut, Sagas tadi itu memberikan edukasi, memberikan penyampaian, menjewatakan regulasi yang ada dari pusat tadi, apalagi pembatasan sekarang untuk pengusaha mikro. Sedangkan dari 2020 kita udah turun tadi, sekarang udah 50%, pelanggaran apa lagi? Jadi si konsumen itu tetap hadir di kafe untuk duduk, atau di warung tempat duduk, rumah makan tempat duduk, tetapi pelayanan terhadap konsumen itu akan bisa terus hadir di tempat dia, dan pendapatan dia tidak akan berkurang rata-rata yang telah ada sekarang. Untuk meninggikan tentu nggak mungkin lagi dalam keadaan pandemi sekarang, tapi rata-rata itu dia akan dapat. Makanya butuh sinergivitas tadi, sinergivitas antara pengusaha dengan pelaku kebijakan tadi tentang Sagas. Tapi secara utuhnya pemerintah daerah Kota Payakumbuh udah bagus. Coba kita lihat di masa pembatasan ini, coba kita lihat di kota lain lebih ketat. Itu jam 8 malam, jangankan jam 8, sore aja, siangnya kita duduk nggak boleh. Kok nggak boleh gitu loh? Ada apa gitu loh? Ini artinya apa? Menerjemahkan sebuah aturan tadi kepada pelaku-pelaku dunia usaha tadi tidak menyentuh. Ini menerjemahkan sesuai aturan regulasi. Sementara di bawah kita punya kearifan lokal masing-masing, perbedaan. Nah, itu sesuai dengan saran Abang tadi, ide Uda tadi brilian sekali. Nah, bentar Uda ya, tadi kan kita di awal segmen 1 tadi ada kita review buku ya. Buku. Itu judulnya kalau tidak salah, Anak Penjual Lontong Bermakna di Kota Bati. Benar Uda ya. Itu maksudnya apa? Itu udah bikin buku segala. Tapi jangan dijawab dulu udah. Kita break sejenak. Oke, dan Sana Minang pemirsa Utaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Uda Herman. Di segmen 2 tadi, di akhir segmen 2 belum sempat dijawab ya. Buku yang Uda terbitkan, karya Uda tentang Anak Penjual Lontong Bermakna di Kota Bati ya. Itu maksudnya gimana itu Uda? Itu autobiografi saya. Autobiografi ya, autobiografi itu terlahir dari keprihatinan akan adat dan istiadat. Itu mencerminkan adat dan istiadat kita, karena saya ingin menampilkan sedikit-sedikit kultur dan budaya kita. Akarnya ini ya? Akarnya, yaitu peradaban. Peradaban kita sebagai orang Minang, khususnya orang Payakumbuh. Yang mana di buku autobiografi itu memberikan semangat, memberikan motivasi, karena di zaman sekarang saya lihat itu bagi para
pemula-pemula atau pemuda-pemuda yang baru berusaha. Kalau dulu tuh orang tua saya tuh mengatakan, "Nak, kalau kamu ingin menjadi sesuatu itu, tumbuhlah di rumpun sendiri." Di rumpun sendiri? Di rumpun Oke, sendiri. ini dalam sekali. Kalau Anda misalnya menjadi binalu, tumbuh di pohon jati, walaupun jati itu kayu yang paling mewah, tapi Anda adalah binalu. Tetap benalu. Ya. Tapi tumbuhlah di rumpun sendiri, walaupun rumput, tapi tumbuh di rumpun sendiri. Oke. Jadi ada pesan-pesan tersirat di sebuah autobiografi itu yang pesan-pesan orang tua saya. Karena orang tua saya itu yang membesarkan saya orang tua laki-laki tidak ada. Dari kecil itu hanya orang tua perempuan, jadi saya sering berkomunikasi dengan orang tua perempuan. Almarhumah orang tua saya. Jadi sering mendorong, memberikan kata-kata kalau sesuatu hal yang ingin saya perbuat, dia selalu mendorong. Dan itu di zaman sekarang ini saya lihat itu sangat bagus untuk diberikan suatu gambaran kepada generasi-generasi seterusnya. Karena memang zaman sekarang itu jarang sekali orang tua yang memberikan edukasi dorongan kepada anak-anak ya. Ini aja ya lah ya. Ganti ya. Salah satu contoh misalnya kata-kata tadi Dek Rio tadi mengatakan saya panggil Uda apa abang. Oke. Saya tanya, kita orang Minang ini abang apa Uda? Uda. Yang hilang tuh apa sekarang? Adalah peradaban gitu. Peradaban. Makanya yang mahal itu sebuah kota tadi itu adalah peradaban kita. Peradaban ya. Sekarang saya paling marah dengan ponakan saya mengatakan, abang, hei, Anda itu jangan panggil abang. Abang itu tidak ada di komusnya orang Minang, panggil aja Uda. Karena Uda itu akan lebih mendekatkan emosional kita dengan seseorang. Emosional ini ya. Akan bisa menimbulkan silaturahmi yang bagus karena kita sama-sama orang Minang yang punya peradaban yang mahal harganya gitu. Kalau saya lihat itu malah di Bandung ini yang anak-anak tanah perantauan, anak-anak kita yang dilahir dan besar di rantau malah bangga memanggil Uda Uni ini daripada abang. Sebenarnya pun termasuk dialog pada hari ini karena ini berbahasa Indonesia. Sebenarnya cenderung itu lebih berbahasa Minang. Karena saya lihat tadi apa yang cerita Bandung. Bandung itu dekat loh peradaban dia dengan kota besar. Perubahan kota besar itu, peradaban kota besar itu dengan berbagai macam latar belakang, waratan suku dan budaya yang masuk ke ibu kota. Bandung dengan Jakarta itu kan dekat. Coba kita lihat, dia masih mempergunakan bahasa daerah dia yang kental. Menjaga kebersihan aja kita pusing loh membacanya. Pakai bahasa Sunda. Akhirnya kita bertanya, Dek, maaf itu apa sih artinya? Tapi kita, orang Payakumbuh yang jauh, Sumatera Barat yang jauh jaraknya dari peradaban modern sekarang itu, sekarang kita sendiri yang merubahnya. Di buku autobiografi itulah saya mencoba mengupas sedikit-sedikit. Menarik ini ya. Terus yang kedua itu tentang semangat mentalitas, karena saya itu tidak siapa-siapa. Orang tua saya itu dulu menjual lontong di SMP 1 Payakumbuh. Oh, SMP 1 ya yang di sini ya. Saya bangga. Keren ya. Ya. Dengan tidak ada apa-apa sama sekali saya bisa menanjak menjadi pengusaha jasa konstruksi. Butuh modal besar loh. Modal saya apa? Mulut. Makanya anak muda sekarang kata saya itu, kalau nggak ada duit, nggak ada uang, nggak mau berusaha. Oke. Harus uang dulu. Kalau orang tua saya memotivasi saya, uang itu adalah nomor 2. Yang pertama? Yang pertama itu adalah niat kamu dan kemauan kamu. Ada mau kamu bisa berjalan. Kemauan dan niat tadi itu dalam membangun komunikasi tadi. Pengalaman saya, apa yang ada di batin Anda, apa yang ada di hati Anda, untuk sebuah menjalani kehidupan, lakukanlah itu, jangan beralih dari itu. Karena situlah sebenarnya kamu bisa menikmati kehidupan kamu. Karena saya karena jasa konstruksi, saya waktu SMP, SMA dulu tuh sering duduk di Simpang Menteng. Di sebelah tuh kan ada fotokopi. Simpang Menteng ya. Kenapa sih orang ini penampilan style yang eksklusif, turun dari mobil terus lari-lari itu mengejar tuh, ambil lari fotokopi lagi tuh, lari lagi ke atas mobil, tuh berangkat lagi tuh, balik lagi. Saya itu duduk sering nongkrong di sana dengan teman-teman dulu, nongkrong sore di sana. Ada apa sih orang ini? Saya tanya kepada yang fotokopi, Pak, apa sih kerja-kerja bapak-bapak itu kok rapi-rapi terus, sibuk-sibuk terus? Oh, dia itu kontraktor
Karena kita masih sekolah, apa sih kontraktor Pak? Itu loh yang pemerintah ngasih proyek untuk dia. Iya, paham. Akhirnya saya terpikir itu loh. Wah, jadi lepas SMA, saya di batin saya itu loh. Lepas SMA itu, saya mencari itu di mana sih sebenarnya tempatnya nongkrong itu para pengusaha. Yang ada di hati, yang di batin. Itulah yang saya telusuri. Modal tidak ada. Apa yang perlu? Adalah komunikasi yang komunikasi baik. Ya. Sebagai orang Minang, bersilaturahmi dengan yang baik, dan itu yang membukakan jalan saya. Ya, menarik. Jadi jangan uang dulu ditonjolkan. Karena terus yang kedua, di buku autobiografi saya, kita sering dalam kehidupan sehari-hari itu melihat itu adalah kejelekan orang. Negatif ya. Setiap kita melihat kejelekan orang, orang itu akan selalu jelek di mata kita. Ya. Kebaikan apapun yang mereka perbuat sehingga kebaikan dia kita tidak pernah untuk melihatnya. Benar. Bagi saya sering melihat kebaikan orang aja. Positif aja dulu ya. Tetapi setelah kebaikan itu baru ini loh kekurangan dia. Bukan kejelekan, ini loh kekurangan. Karena manusia tidak sempurna, saya juga tidak sempurna, ada kekurangan. Itulah yang kita temukan itu, oh ini loh kekurangannya. Di buku itu memberikan contoh. Setelah itu dunia, mohon maaf saya karena di dunia politik pada saat itu, saya melihat secara berkomunikasi politik dalam politik kepartaian. Dalam ruang lingkup kota kecil yang Payakumbuh ini, itu saya lihat cara berkomunikasi seorang pelaku politik itu tidak sehat dalam segi memandang. Ini mohon maaf, ini pandangan saya. Pandangan pribadi saya. Ya. Karena apa? Saya ketemu dengan partai A, dengan partai B, bertemu, berkomunikasi. Terus datang si orang itu, weh kamu jangan berteman dia kan warnanya ini. Ya, beda bendera ya. Terus harus putus hubungan silaturahmi kita karena ini. Bagi saya, partai politik itu adalah tempat curahan kita berideologi terhadap berbangsa dan bernegara. Wadah nih ya. Ideologi itu kan sebuah keyakinan. Ini keyakinan kita berpolitik di sini. Tapi dicampur ini mana bisa? Kalau ideologi kita sebagai umat Muslim, kita ideologi kita keyakinan kita kayak Islam. Ya kayak Islam. Itu apa kita tidak boleh berteman dengan orang agama yang lain? Begitu juga sebaliknya dengan ideologi kita berpolitik terhadap melihat bangsa dan negara. Itu tidak boleh. Tidak bisa membedakan, oh dia di saat ini berorganisasi sosial, dia di organisasi ekonomi, dia di organisasi politik. Diaduk ini, jadi satu. Digoreng ya? Ya, terus ini nggak boleh, sehingga hubungan kita itu renggang. Bagi saya, tidak hal demikian berpolitik. Itu yang di buku autobiografi saya. Jadi 3 cerita tadi mengupas tentang peradaban, tentang motivasi diri sendiri kita yang seorang yang tidak ada apa-apa bisa menjadi bangkit seperti itu. Alhamdulillah kita bisa seperti begini. Yang ketiga itulah tentang komunikasi, tentang ideologi dan keyakinan kita berpolitik. 3 itu buku itu yang saya kupas. Menarik sekali ya, selain dari entrepreneur, udah juga ini sepertinya banyak sekali mengikuti perkembangan kota Payakumbuh ya, mengamati ini ya semuanya. Ini nggak capek udah ada memberikan motivasi, edukasi, keuntungan dari pribadi itu sebenarnya kalau saya nggak ada ini. Ya. Untuk hal ekonomi atau materi ya. Ini apa yang udah cari sebenarnya? Jadi sebenarnya bagi saya itu sebenarnya dalam sebuah kehidupan itu, apabila kita udah tahu dengan diri kita sendiri, segala sesuatu yang kita jalanin itu tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apanya. Kecil. Kita yang kita bikin itu adalah untuk bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik walaupun sekecil apapun terhadap orang. Kalau bagi saya waktu di dunia politik, kalau mau saya waktu itu, waktu pada saat Fika Adalana mengerti sendiri, kita mengerti sendiri, nggak bisa kita tutup-tutupi. Mungkin saya bisa menjadi orang yang lebih banyak uang. Iya. Tapi untuk apa gitu loh? Karena kepuasan kita sendiri itu belum tentu letaknya dengan materi yang melimpah. Iya. Tapi itu yang saya bicarakan kembali kepada yang awal tadi. Orang sering melihat kulitnya. Kulit ya? Bukan isinya. Cover ini ya, covernya gitu loh, bukan isinya. Walau alam di zaman sekarang gitu loh. Orang kecenderungan itu melihat, wah inilah. Bagi saya tidak. Jadi untuk melakukan seorang yang sukses itu, janganlah memandang sebuah kematerian yang bisa tercapai Anda untuk memuaskan kehidupan di duniawi.
Sukses itu bukan dari materi saja ya. Bukan dari materi saja gitu loh. Seperti kita, seperti Derio misalnya, kan ada satu kepuasan batin tersendiri kalau kita menjalankan itu, walaupun kita kehidupan pas-pasan. Orang misalnya dalam usaha misalnya, mohon maaf, kita misalnya mengambil rumput misalnya untuk ternak sapi, orang tuh bisa memuliakan anaknya, itu saya pernah lihat gitu. Nih menarik ini. Saya di sini sebagai host, presenter atau pembawa acara, dari segi ekonomi tidak sukses. Tapi saya bangga ketika berhasil mewawancarai bintang tamu yang lebih sukses. Alhamdulillah. Saya mencuri-curi panggung, mencuri-curi ilmu. Oke, ini udah Herman, karena keterbatasan waktu, saya minta memohonlah sedikit kepada Uda Herman untuk memberikan himbauan atau pesan-pesan baik kepada milenial, kepada masyarakat yang berusaha atau yang sedang melakukan wirausaha. Apa sih yang harus mereka lakukan? Silakan Uda. Ya. Yang pertama, bagi saya, untuk pelaku-pelaku pengusaha pemuda, saya mengerti, saya merasakan dalam keadaan pandemi sekarang. Yang pertama itu Anda tetap berinovasi, berkreativitas. Karena apa? Lepas pandemi ini, kita akan melihat suatu depan kesuksesan yang luar biasa. Karena kejadian ini tidak lepas dari situasional nasional, ini sebenarnya udah turun lah mungkin kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat yang ada di muka bumi. Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, generasi muda itu ikat pinggang. Setelah itu berinovasi sekarang. Apa yang ada di zaman sekarang itu digitalisasi. Anda dorong itu digitalisasi. Sekarang kita lihat orang jualan saja dengan digitalisasi bisa. Yang kedua itu dalam keadaan sekarang itu Anda harus bergerak dalam bidang pertanian. Bergeraklah di bidang pertanian, karena pertanian itu tidak akan putus-putusnya, karena ini kebutuhan yang mutlak bagi manusia, bagi masyarakat. Lakukanlah digitalisasi, bangkitkanlah pertanian kembali. Itulah sektor ekonomi yang sangat menunjang di saat ini. Nah, di samping itu pasti jasa. Jasa ya. Karena dia akan berkaitan. Sekarang digitalisasi, jasa ini jasa pengiriman barang, jasa penitipan barang. Ini yang paling domain sekarang untuk usaha pemula yang ada. Jadi saya dorong terus berinovasi. Ciptakanlah karya Anda sekarang. Dengan dapat keuangan sekarang, Anda ciptakan perlahan-lahan sekarang. Dan ini jadikanlah simpanan Anda. Karena setelah pandemi ini, insya Allah pandemi ini habis, ini stok Anda ini akan keluar. Tabungan ya? Ya, tapi Anda mempunyai pemikiran masa depan. Apa sih yang dipikirkan untuk ke depannya? Misalnya kita bisnis dengan pakaian. Yang bagus itu adalah makanan sekarang. Situasional pandemi ini kan makanan bisa kita kuliner, online kan, kuliner. Sedikit-sedikit bikin, jangan terlalu langsung kah. Karena orang yang sukses bagi saya itu adalah berawal dari titik nol. Kalau misalnya orang itu udah mengukir di papan yang luas, kita udah yakin akan bisa menjalankan itu. Tapi kita mengukir di papan yang sehelai, kalau salah ukir, ini mau apa? Kita nggak ada modal lagi kan? Oke. Bedanya di sana. Apa yang harus kita perbuat? Telitilah Anda, disiplinlah Anda, lihatlah pangsa pasar apa yang dibutuhkan saat ini. Untuk menjadi sukses itu, untuk bisa membangun sebuah kesuksesan itu, komunikasi tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah yang ada di hati Anda, yang ada di pikiran Anda, yang di mulut yang Anda ucapkan, imbangi. Itu mendekati manusia yang sempurna. Diimbangi ya? Ya. Oke, udah Herman, terima kasih sudah hadir di sini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan pribadi dan masyarakat. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf udah Herman kalau ada salah-salah kata dari saya. Sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau udah Herman masih bersedia, bolehlah kita undang lagi ke sini ya. Kita ngobrol banyak lagi tentang wirausaha, apalagi di masa pandemi yang serba sulit ini. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang bersama Uda Herman, seorang entrepreneur. Ada 2.300 kesimpulan yang dapat saya ungkap, tapi hanya satu yang ingin saya katakan, yaitu kalau ingin berusaha, jangan modal dulu yang dipikirkan, tapi keinginan. Begitulah kata Uda Herman, begitu Uda ya. Cukup sekian Otaki kali ini, karena kita masih dalam suasana pandemi,
Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan Uda Herman sebagai entrepreneur, agar kita tahu bahwa berwirausaha itu tidak asal terjun, tapi ada konsep yang harus kita pelajari agar tidak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.